Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengkajian kita dari kitab Hadits Umdatul Ahkam dengan syarahnya yang ditulis oleh Syekhah Ummu Hafs Al-Hadramiyah Al-Adaniyah. Kita masuk pada buku ini di halaman 39, hadis yang ke-10 dari buku ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, membuat beliau kagum, membuat beliau senang. At-tayammun, tayammun itu mendahulukan yang kanan. Dulu Rasulullah SAW senang, suka dan terkagum kalau mendahulukan yang kanan. Fitana ulihi, ketika menggunakan sendal. Watarajjulihi, dan bersisir. Wa tuhurihi, ketika bersuci. Wa fi sya'nihi kullih, dan pada seluruh urusan beliau, dalam artian seluruh aktivitas beliau. Hadis ini dibawakan oleh penulis buku, pensyarah ini, pada bab toharoh, menjelaskan permasalahan ibtida'ul yumna, mendahulukan yang kanan ketika berwudu. Ini fungsi dibawakannya hadis ini pada lafadz wa tuhurihi, yaitu Rasul lebih menyukai mendahulukan yang kanan ketika beliau bersuci. Nanti kita jelaskan faedah-faedah yang disebutkan dalam hadis ini. Asyarah, keterangan. Al-hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Bukhari. Wa Muslim, dan juga riwayat Muslim. Wa hadza lafdhuhu, dan ini lafaz Bukhari. Wa indahu, inda Muslim, yuhibbu badal yu'jibuhu. Kalau dalam lafaz Muslim dengan lafaz kana Rasulullah SAW yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi, dulu Rasulullah SAW menyukai mendahulukan yang kanan. Kemudian qauluhu, sabda Rasul yu'jibuhu tayammun, membuat beliau kagum mendahulukan yang kanan, ai al-ibtida'u bil yamin, maknanya mendahulukan yang kanan. Al-ibtida', ibtida' itu mendahulukan, al-yamin kanan. Jadi ada dua lafadz dalam lafadz Bukhari dengan lafadz kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammunu, dulu Rasulullah SAW menyukai atau membuat beliau kagum kalau mendahulukan yang kanan. Namun dalam riwayat Muslim dengan lafadz kana Rasulullah SAW yuhibbu at-tayammun, dulu Rasul menyukai at-tayammun, mencintai atau menyukai mendahulukan yang kanan. Maknanya sama. Kita baca keterangan dari Al-Imam An-Nawawi, faedah yang luar biasa. Qauluhu, atau qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala,
dalam syarah Sahih Muslim. Berkata Imam An-Nawawi, hadhi qa'idatun mustamirrah fi syara'. Ini adalah kaidah yang mustamirrah, kaidah yang terus menerus ada dalam syariat. Apa itu? Kaidah mendahulukan yang kanan pada bab takrim, pemuliaan, dan mendahulukan yang kiri pada perkara-perkara yang lawan dari takrim. Di sini disebutkan waya, yaitu kaidahnya annama kana min babit takrim wa tashrif, bahwasannya segala sesuatu yang digunakan dalam bab takrim, pemuliaan, wa tashrif itu semakna segala sesuatu yang digunakan pada permasalahan dalam rangka pemuliaan, kalu besi saub, seperti memakai baju. Orang kalau pakai baju itu petanda kemuliaan bagi dia kan, dibandingkan telanjang kan, maka mendahulukan yang kanan. Makanya ini jam gunakan tangan. Anak kanan itu diantara argumentasinya ini, walaupun ini hadis sebenarnya tidak ngarah ke situ, kan umum ya. Antum kalau pakai jam tangan paling tidak untuk pemuliaan lah ya, itu tadi cincin. Wasarawil, celana, pakai celana, dahulukan yang kanan. Wal khuf, sepatu. Wadukhulul masjid, masuk masjid. Wasiwak, siwak. Untuk siwak ini ada khilaf ya, dulu pernah kita sampaikan. Sebagian para ulama menganggap siwak itu min bab toharoh, pemuliaan. Kalau dia bab toharoh, pemuliaan, maka gunakan kanan, tangan kanan. Namun sebagian para ulama menganggap bersiwak itu bukan bab toharoh, bukan bab bersih, tapi bab izalatu al-qadar, bab membuang kotoran. Kalau bab membuang kotoran, kotoran gigi, kata mereka dahulukan kiri, bukan dahulukan kanan. Kata Syekh Abdurrahman dulu, guru kami dulu, beliau mengatakan wal amru fihi wasi'. Masalah ini ya luas-luasan saja, mau kanan silakan, kiri silakan. Yang tidak boleh itu kalau tidak bisa gosok gigi, ya tidak. Jangan sampai antum beranggapan sebagian ulama bilang kanan, sebagian bilang kiri. Anak pengen keluar bela dari khilaf ulama, tidak pilih kanan, tidak pilih kiri. Terus yang mana gosok gigi? Oh, itu keluar dari khilaf, tapi menimbulkan mafsadat yang besar dan meninggalkan sunnah. Apa sunnahnya? Gosok gigi. Difaham ya? Wal iktihal, iktihal itu bercelak. Celak ini untuk wanita ya. Kalau laki-laki tidak usah bercelak. Wa taqlimil azhar, potong kuku, dahulukan kanan dulu. Wa qasis syaribi, potong kumis, dahulukan kanan. Wa tarjil sya'ar wa huwa mashtuhu, menyisir rambut, dahulukan kanan. Ambil sisi kanan dulu. Wa natfil ibti, mencabut bulu ketiak, dahulukan kanan. Wa halqir ra'si, cukur rambut, dahulukan kanan. Wassalam minas shalah, salam tatkala salat, dahulukan kanan, jangan dulu kiri. Kanan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan kiri dulu ya. Wa ghusli a'dha'it thaharah, dan membasuh anggota-anggota toharoh, anggota wudhu, dibasuh, dahulukan yang kanan, tangan kanan, kemudian barulah kiri, kaki kanan, baru kaki kiri. Wal khuruju minal khala, keluar dari toilet, dahulukan kanan. Wal akli wasyurbi,
Makan dan minum gunakan kanan. Wal musafahah. Musafahah itu jabat tangan. Salaman uji kita. Ya, kanan. Wastilamil hajaril aswad. Menyentuh hajar aswad dengan tangan kanan. Wa ghairi dzalika mimma huwa fi ma'nahu. Dan yang selain itu dari perkara-perkara yang semakna dengan ini. Dalam artian pada perkara-perkara yang sifatnya pemuliaan. Apalagi selain ini? Dahulukan kanan. Memberi, ya enggak? Mengambil, dahulukan kanan. Itu tujuan perempuan kalau pakai cincin, tujuannya apa, Sob? Pakai gelang? Keindahan. Dalam artian bab pemuliaan ya. Kanan dulu kan. Tidak masalah umahat yang dengar di belakang. Dulu kan kanan. Kalau kiri kosong tak belikan lagi. Gampang. Ya enggak? Justru kalau di kiri kagak tidak dibelikan yang kanan. Kalau didahulukan yang kanan, kiri dijengok lagi kosong, dibelikan lagi. Tidak masalah. Tadi kan yang dilarang, tidak dilarang kan kiri kanan. Yang afdol kan dahulukan kanan. Apalagi kalau di masyarakat kita yang layak didahulukan kanan. Misalkan memberi ya, misalkan baris ini kan, nah, dahulukan kanan dulu. Kan umum kan. Termasuk juga misalkan mau mendahulukan ini sama satu tetanggo, kanan kiri. Kira-kira yang mana yang harus didahulukan? Dahulukan kanan, tidak masalah. Misalkan contoh ya, misalkan ini kita punya 2 tetangga. Nah, nak ngasih makanan, itu kan. Kita dahulukan dulu rumah yang ini, kemudian baru sini. Tidak masalah. Intinya mendahulukan perkara yang kanan itu dicintai oleh Rasulullah SAW dan itu perkara sunnah. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wa amma ma kana bi dhiddihi. Adapun yang sebaliknya dalam rangka lawan dari pemuliaan, penghinaan, perendahan. Tadi kan perkara-perkara yang sifatnya pemuliaan dahulukan kanan. Contoh lawannya tadi, kadukhulil khala. Masuk kamar mandi, dahulukan kiri, ya. Wal khuruj minal masjid. Keluar dari masjid. Wal imtikhat. Imtikhat itu buang ingus. Buang ingus. Gunakan tangan kiri, jangan tangan kanan, tangan kiri. Wal istinja, cebok, gunakan juga kiri. Wa khal'is thawbi, melepas pakaian, dahulukan kiri dulu. Kalau makai tadi dahulukan kanan, kalau ngelepas dahulukan kiri. Wasarawil, ngelepas celana dahulukan kaki kiri. Wal khuf, kaos kaki, sepatu yang semakna dengan itu, sendal dahulukan kiri. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Contoh misalkan buang sampah, buang ingus, apa lagi? Nyongkel kotoran di gigi, putra, ngupil, apa lagi? Yang kira-kira tangan itu akan bersentuhan dengan kotoran, maka dahulukan yang kiri. Fayustahabbu at-tayasur fihi. Kata Imam An-Nawawi, maka perkara-perkara yang sifatnya lawan dari kemuliaan, dalam artian tangan ini akan digunakan untuk sesuatu yang kotor, bukan perkara-perkara yang mulia, maka disunnahkan untuk mendahulukan tangan kiri atau bagian kiri. Wa dzalika kulluhu bi karamatil yamin wa syarafiha. Yang demikian itu seluruhnya dikarenakan kemuliaan kanan dan keagungan tangan kanan, sisi kanan. Makanya didahulukan kanan pada perkara-perkara yang mulia.
Kemudian faidatun, ada faidah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi, wa ajma'al ulama, para ulama sepakat, ala anna taqdimal yamin alal yasar minal yadaini warijlaini fil wudu sunnatun walau khalafaha fatahu al-fadlu wa sahha wudu'uhu. Kata Imam An-Nawawi, para ulama sepakat bahwasannya mendahulukan kanan di atas tangan kiri, baik pada bagian tangan ataupun bagian kaki, tatkala berwudu adalah sunnah. Jadi mendahulukan sisi kanan dibandingkan sisi kiri, baik tangan atau kaki, tatkala dia berwudu hukumnya sunnah, dahulukan kanan. Namun kata Imam An-Nawawi, walau khalafaha, namun kalau seandainya dia menyelisihinya, dalam artian dia lebih mendahulukan kiri, fatahul fadlu wa sahha wudu'uhu, maka terluputkan bagi dia keutamaan tersebut, namun wudunya sah-sah saja. Difahami Pak? Ya, misalkan dia dahulukan tangan kiri dulu yang dibasuh, sudah kiri baru kanan, nanti cuci kaki kiri baru kaki kanan, sahkah wudunya? Jawabannya sah. Wa'lam, ketahuilah, annal ibtida bil yasar wa in kana mujziyan fahuwa makruhun nassa alaihi syafi'iyyu wa huwa zahirun. Kata Imam An-Nawawi, ketahuilah bahwasannya mendahulukan bagian kiri, dahulukan kiri, misalkan tangan kiri dulu, kaki kiri dulu yang dibasuh, wa in kana mujziyan, meskipun sah-sah saja, membuat sah, membuat cukup, terwakili, fahuwa makruh, namun hukumnya makruh, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan itulah yang zahir, yang mananya lebih zahir, lebih kuat, hukumnya makruh. Difahami? Ya? Jelas, Putra? Ya. Jadi kalau seandainya melihat ada yang berwudu dahulukan kiri, wudunya sah, tidak masalah. Wa amma haditsu Abi Hurairah inda Abi Dawud, adapun hadis Abu Hurairah riwayat Abu Dawud, idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Hadis Abu Hurairah riwayat Abu Dawud, Rasul mengatakan, apabila kalian menggunakan pakaian, idza labistum, apabila kalian menggunakan pakaian, wa idza tawadda'tum, dan apabila tatkala kalian berwudu. Lihat di sini digandengkan gunakan pakaian sama wudu. Ya. Fabda'u bi ayaminikum, maka dahulukan yang kanan. Wa huwa fil Jami' as-Sahih. Hadis ini ada dalam kitab Al-Jami' as-Sahih karya Syekh Muqbil. Kata penulis buku ini, fal amru fihi lil irsyad, maka perintah dari sabda Rasul fabda'u bi ayaminikum, mulailah dengan bagian yang kanan, itu perintah menunjukkan irsyad, bimbingan, hukumnya al-istihbab, sunnah. Qil, ada yang menyatakan, kenapa alasannya di sini menunjukkan sunnah lil irsyad, bukan menunjukkan wajib? Dalam keadaan kaidah usul fikih apa? Al aslu fil amri lil wujub hatta ya'tiyad dalil, hatta ya'tiyas sarif anhu, atau hatta ya'tiyad dalil yasrifuhu. Hukum asal perintah adalah wajib sampai datang dalil yang memalingkannya.
Namun di sini penulis, pensyarah menyebutkan perintah di sini menunjukkan sunnah, bukan menunjukkan wajib. Rasul mengatakan kalau kalian memakai pakaian, kalau kalian berwudu, maka mulai dengan bagian yang kanan. Kata penulis buku ini, itu perintah menunjukkan sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena perintah lil irsyad. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Irsyadul Fuhul, beliau menyebutkan al-amr, perintah, itu punya banyak makna. Lebih kurang beliau contohkan di situ ada sekitar 11 atau 12 lafadz yang menunjukkan perintah, namun maknanya beda-beda. Terkadang wajib, terkadang lin nadab, terkadang lil ibahah. Ini dalam pembahasan ilmu usul fikih. Adapun as-sarif, kata penulis buku ini, qila, ada yang menyatakan inna as-sarifa lahu anil wujub wa annahu min babil adab. Ada yang menyatakan bahwasannya pemaling dari kewajiban ini kan perintah. Namun kok bisa dikatakan perintah bermaknanya sunnah? Padahal hukum asal perintah menunjukkan kewajiban kan? Tadi kita katakan ada kaidah ilmu usul, al aslu fil amri lil wujub hatta ya'tiyad dalil yasrifuhu. Hukum asal perintah menunjukkan wajib sampai ada dalil yang memalingkannya. Katanya sebagian para ulama, memang lafadz fabda'u adalah fil amr, menunjukkan wajib. Namun yang memalingkannya dari hukum wajib ini adalah annahu min babil adab, bahwasannya perintah ini masuk pada bab adab. Ini juga disebutkan dalam ilmu usul. Kata mereka kalau perintah dalam bab adab itu menunjukkan sunnah. Sisi pendalilnya apa? Yaqtiranuhu bil libas, digandengkan dengan berpakaian, ya kan? Berpakaian itu menutup aurat. Kalau di tempat umum hukumnya wajib, ya enggak? Kalau ada yang melihat. Kalau di tempat khusus enggak ada orang yang melihat, berpakaian wajibkah? Jawabannya enggak wajib. Misal di kamar, tempat tertutup, enggak ada yang melihat, aman, sehingga antum enggak menggunakan pakaian, maka enggak masalah sih, ya. Mungkin gerah. Nah, ketika antum menggunakan pakaian, hukumnya apa? Mubah kan? Tatkala tidak ada yang melihat. Maka pada perkara mubah ini tadi, yang afdol antum mendahulukan bagian kanan. Nah, ini namanya adab. Sehingga tatkala disebutkan berbarengan dengan adab, ya, ini menunjukkan katanya mereka hukumnya sama. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Qauluhu, adapun sabda Rasul fitana ulihi, ketika menggunakan sendal, ai lubsu na'laihi, tatkala memakai kedua sendal, maknanya mendahulukan kanan. Rasul ketika memakai sendal, beliau mendahulukan kaki kanan. Qauluhu wa tarajjulihi, sabda Rasul tarajjulihi ai tarjilu sya'rihi, yaitu menyisir rambut, wa huwa tasrihuhu wa dahnuhu, yaitu merapikannya, ya, menatanya tadi dan juga meminyaknya. Rambut itu ya kalau mau diminyai tidak masalah, ya. Rasul menyebutkan man kana lahu sya'run falyukrimhu, barang siapa yang memiliki rambut maka muliakanlah rambutnya tadi, ya dirapikan. Jangan punya rambut tapi tidak dirapikan. Nah, kalau antum tidak ada waktu untuk merapikan rambut, contohlah rambut kepala yang ada di kepala anak ini tadi. Antum jengoklah selama kajian di sini. Ada anak rambut panjang, pendek, itu tadi lebih hemat sampo, hemat segalanya kan. Tapi kalau antum pengen rambut panjang tidak masalah, tapi dirapikan. Kadang sebagian ikhwan ada yang rambutnya panjang, disampo yo ida, disisir juga ida, bau pulo, ditutup dengan peci ngembang pecah bonsai.
Ya enggak? Itu tadi. Nah, ini kurang tepat dalam berpakaian. Ya, berpenampilan. Tidak masalah rambut panjang. Kemudian qauluhu wa tuhurihi, dan ketika Rasul bersuci. At-tuhur yashmalul wudu'a wat tayammuma wal ghuslah, meliputi berwudu, bertayamum, dan mandi. Kalau wudu gunakan kanan, dahulukan. Kalau bertayamum dahulukan kanan. Ketika mandi juga siram bagian kanan. Qauluhu, adapun sabda Rasul adapun ucapan Aisyah wa fi sya'ni kulli, pada hadis wa fi sya'ni kulli, pada seluruh urusan beliau. Qala Syekh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin, huwa amun makhsus. Aisyah kan menceritakan dulu Rasul menyukai mendahulukan kanan ketika menggunakan sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan pada seluruh urusan beliau. Kata Taqiyuddin, huwa amun makhsus, pada seluruh urusan ini kan umum kan, namun ternyata umum yang dikhususkan. Dalam ilmu usul fikih juga ada namanya, ada am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad, ada mujmal, ada mubayyan. Ya, insyaallah kalau ada waktu nanti diajari ilmu usul fikih. Am makhsus, ada am baqin ala umumihi, berbagai macam pembahasannya. Ini lafaz yang umum namun dikhususkan. Apa yang mengkhususkannya? Li'anna dukhulal khala wal khuruja minal masjid wa nahwahuma yubda'u fihima bil yasar. Dikarenakan masuk ke toilet, keluar dari masjid, dan yang semisalnya didahulukan padanya dengan bagian kiri. Difahami? Tadi kan disebutkan tidak seluruh aktivitas Rasul mendahulukan kanan, tapi pada perkara-perkara yang penuh dengan kemuliaan. Namun pada perkara-perkara yang bukan kemuliaan, mendahulukan apa? Kiri. Seperti masuk toilet, keluar dari masjid, ya, buang ingus tadi. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi. Dulu tangan Rasul sebelah kanan digunakan untuk bersuci, wa ta'amihi, untuk makan beliau. Jadi beliau ketika bersuci dahulukan kanan, ketika makan beliau dahulukan kanan. Wa kanat yaduhul yusra li khalaihi, sedangkan tangan kiri beliau li khalaihi, untuk khala, untuk toilet, ya, untuk cebok dan yang lainnya. Wa makana min adza, dan untuk segala sesuatu yang terdapat padanya kotoran. Jadi kiri untuk cebok, itu sudah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perkara-perkara yang berkaitan dengan kotoran, gunakan apa? Gunakan kiri. Misalkan apa lagi? Gosok kloset mungkin ya, atau buang sampah, gunakan kiri. Difahami? Tadi. Termasuk tadi ya, mungkin apa alasannya dahulukan, mungkin sebagian orang gunakan jam gunakan kanan. Sebenarnya mau kanan kiri ya enggak masalah sih. Kalau gunakan kanan tadi, dalil yang terkuat ya dalil ini tadi, ya, Rasulullah SAW menyukai mendahulukan yang kanan, dikarenakan menggunakan jam ini dalam perkara untuk yang kebaikan. Maka sebagian para ulama, sebagian masyayikh menyatakan dahulukan kanan. Jam berapa azan Isya?
Masih berapa menit lagi kita? 3 menit lagi. Oh, tanggungnya 3 menit. 5 menit lagi. Itu sikoh hadis lagi. Setelah Isya sikoh hadis. Ada yang tanyakan? Sambil nunggu 5 menit. Nak dibaca hadis tanggung nih. Kalau di masyarakat kita apa yang gunakan kiri ini biasanya? Kalau ngasih ngenjuk kanan ya. Itu jelas. Karena Rasulullah SAW idza akhadha bil yumna wa idza a'ta bil yumna. Dulu Rasul kalau ngasih kanan, kalau memberi kalau ngambilnya kanan. Masuk masjid kanan, keluar kiri. Termasuk nuang-nuangkan makanan mungkin. Misalkan kita ngidang dahulukan misalkan sisi kanan dulu. Misalkan untuk lingkaran mana kanan berarti kanan sini ya. Nah, misalkan kopi dahulukan kanan. Apalagi yang kanan? Itu jam mutarnya ke kanan. Ya enggak? Ke kanan jarum jam deh. Gitu dari kanan. Kati ada jarum jam yang ke kiri. Waduh. Jam Arab. Waduh. Berarti berlawanan dengan jarum jam. Oh, cak itu. Kiri dia, Bang. Sudah cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis nomor 11. An-Nu'aim al-Mujmir An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nu'aim al-Mujmir, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah qurran muhajjalin min atharil wudu. Kata Rasul, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah, pada hari kiamat dipanggil, diseru, ghurran muhajjalin, dalam keadaan ghurran muhajjalin. Ghurran itu maknanya pada bagian dahinya ini tadi ada cahaya. Muhajjalin itu juga cahaya, tapi pada bagian kaki atau pergelangan tangan. Maknanya nanti umat Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan mereka di tempat-tempat wudhunya tadi, di dahi, di tangan, di kaki, memancarkan cahaya. Dan itu merupakan kekhususan bagi umat ini. Min atharil wudhu, dikarenakan bekas wudhu. Dengan cahaya inilah Rasulullah SAW bisa mengetahui ini umat beliau, ini bukan umat beliau. Kata para ulama, wudhu bukan merupakan kekhususan umat Islam. Umat-umat terdahulu
juga berwudu. Yang merupakan khusus umat Islam itu adalah tayammum. Namun al-ghurra wat tahjil, memancarnya cahaya di bagian dahi dan di pergelangan tangan serta pergelangan kaki, ini merupakan kekhususan bagi umat Islam yang tidak didapatkan pada umat-umat terdahulu. Kemudian, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Kata Abu Hurairah, siapa yang mampu untuk memperpanjang ghurrahnya dia, maka lakukanlah. Wa fi lafdzin li muslimin, pada lafaz Imam Muslim, ra'aitu Aba Hurairah yatawadda faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu al-mankibain. Kata Nuaim al-Mujmir dalam riwayat Muslim, dia menceritakan, aku melihat Abu Hurairah berwudu. Lalu Abu Hurairah membasuh wajah dan kedua tangannya tadi sampai ke bagian mankib. Mankib itu ini, pundak ini. Jadi Abu Hurairah ketika membasuh kedua tangannya tadi sampai naik ke bagian atas, hampir ke bagian pundak. Berarti kan dari siku sampai Abu Hurairah dinaikkan ke lengan atas gitu. Difahami? Tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian Abu Hurairah membasuh kedua kakinya. Hatta rafa'a ila saqain. Sampai dia mengangkat basuhan tadi ke betis. Jadi Abu Hurairah basuh tangan sampai ke lengan atas, hampir mengenai bahu, dan ketika basuh kaki sampai ke betis. Tergambar? Putra, antum kalau berwudu di kaki itu, kalau tidak ngepas mata kaki, kalau naik dikit kan, ya tak? Nah itulah gambarannya tadi. Lebih dikit, apa lah. Summa qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan diseru, dipanggil ghurran muhajjalin, dalam keadaan memancarkan cahaya pada bagian kepala dan bagian pergelangan tangan atau kaki tadi. Min atharil wudu, dikarenakan bekas wudunya tadi. Jadi bekas wuduk kita ini kagak memancarkan cahaya. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Kata Abu Hurairah, siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurrah dan tahjilnya dia, maka lakukanlah. Ingat, ghurrah tadi warna atau cahaya yang memancar di bagian kepala, sedangkan tahjil pada bagian kaki atau tangan. Asy-syarah, keterangan. Al-hadits rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari. Wa hadza lafdhuhu, dan ini lafaz Bukhari. Wa Muslim, juga hadis ini riwayat Muslim. Bilafzi, dengan lafaz ya'tun badal yud'auna. Jadi kalau lafaz Muslim bukan yud'auna tapi ya'tun. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin. Qauluhu, ucapan beliau, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, maka barang siapa yang mampu dari kalian untuk memperpanjang ghurrahnya dia, maka lakukanlah. Hadza mudrajun min kalami Abi Hurairah. Ini namanya mudraj, berasal dari kalam Abu Hurairah. Mudraj itu bukan ucapan Rasul tapi ucapan sahabi, selipan. Kama bayyana dzalikal hafidz fil Fath, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa.
Qauluhu, adapun ucapan al-Imam Ibnu Qudamah, wa fi lafdzin li Muslimin, dan pada lafaz Imam Muslim, rawahu Muslim bi raqam 46 wa 200, riwayah pada riwayat ke-34 dan 35, wa qad laffaqahu al-muallif min riwayatin, sungguh al-muallif telah mentalfiq dari dua riwayat. Talfiq itu membolaknya, menggabungkannya. Wa indahu ya'tun badal yud'auna kama taqaddam. Wa fi lafzil Bukhari An-Nu'aim Al-Mujmir, disebutkan dalam lafaz Bukhari dari Nu'aim Al-Mujmir. Nu'aim Al-Mujmir seorang tabi'in, beliau mengatakan, qala raqitu ma'a Abi Hurairah ala dhahril masjid fatawaddo'ah. Aku bersama Abu Hurairah naik ke bagian atas masjid, dak masjid. Fatawaddo'ah, lalu Abu Hurairah berwudu, faqala. Jadi kejadian ini apa? Kejadian Nu'aim Al-Mujmir dengan Abu Hurairah ketika di masjid. Qauluhu, adapun ucapan Nu'aim Al-Mujmir, ra'aitu Abu Hurairah yatawaddo, aku melihat Abu Hurairah berwudu, faghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu al-mankibain. Kemudian Abu Hurairah membasuh wajah dan kedua tangannya sampai-sampai hampir mencapai kedua pundak tadi. Jadi Abu Hurairah ketika membasuh kedua tangan tadi hampir mencapai bagian mankib. Mankib itu pundak. Al-ayatul karimah tuhaddid mahallal fardi bil mirfaqain wal ka'bain. Ayat yang mulia, yaitu ayat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, memberikan batasan tempat wajib untuk dibasuh, yaitu dengan al-mirfaqain, siku, dan al-ka'bain, kedua mata kaki. Untuk tangan, batasan wajib dibasuh adalah sampai kedua siku. Untuk kaki, batasan wajibnya adalah sampai kedua mata kaki. Faqad qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salah, apabila kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Di sini kan jelas ayat Al-Maidah ayat ke-6 menyebutkan apa? Tangan sampai ke siku, kalau kaki sampai kedua mata kaki. Namun kalau mau lebih dari situ, boleh apa enggak? Boleh-boleh saja, enggak masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Kemudian faedah, qauluhu an-Nu'aim Al-Mujmir, pernyataan beliau dari Nu'aim Al-Mujmir bi dhammil mim wa iskanil jim. Nu'aim Al-Mujmir dengan mendhammi mim dan mensukun jim. Di dhammah mimnya, sukun jim. Al-Mujmir. Wahwa ibnu Abdullah Al-Madani. Jadi Nu'aim bin Abdullah Al-Madani. Wusifa huwa wa abuhu bidzalik. Si Nu'aim dan bapaknya Abdullah disifati dengan Al-Mujmir. Kenapa disifati Al-Mujmir? Jadi dilakopi dengan Al-Mujmir. Likaunihima kana yubakhirani masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka berdua, si Nu'aim dan bapaknya yaitu Abdullah, dulu punya kebiasaan suka mentabkhir Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi itu
suka ditabkhir. Tabkhir itu tajmir. Tajmir itu ngasih wewangian tapi melalui asap. Pernah kok? Lebih kurang didupahin lah, tapi bukan menyan. Pernah nggak? Gaharu itu nah yang dibakar itu. Nah, dibawa dikelilingkan. Mungkin kalau kayu yang bagus mungkin wangi ya. Tak tahu kalau di Yaman tuh ringem, kalau baunya. Apa mungkin karena kita orang Yaman senengnya. Kalau kata bagus yang bau mawar atau bau apa, dikelilingkan Jumat, dan itu termasuk sunnah. Taruh antum kalau ada, cuman mahal pula tuh. Atau beli yang serbuk, dia tuh ada serbuk, ada yang dibakar, taruh situ. Cuma nggak tahu kalau ngerusak AC sih. Kadang dikelilingi di masjid ya, kalau di Yaman dulu dikelilingi. Dan itu sunnah, namanya tabkhir, tajmirul masajid, itu perkara yang sunnah. Kalau dulu lagi pas mondok masih di Gresik dulu, kita sering ke Surabaya, itu ada toko-toko yang mirip Cak Arafah itulah ya. Ada yang macam-macam, ada yang dalam bentuk serbuk, ada yang dalam bentuk sejenis kayu gitu kan, dibakar, ada yang dalam bentuk dupa. Nah itu macam-macam, ada yang wanginya wangi mawar. Nah itu juga termasuk perkara yang disunnahkan ketika mengafani jenazah. Kain kafan itu. Nah sambil mandikan jenazah itu, dan ini anak jarang terjengok di kita sebenarnya, karena kadang kalau ngurus jenazah ini ngeblank pikiran, karena kadang yang meninggal pun, yang keluarga yang meninggal kan tidak nyiapkan, becarian lah kain kafan masih tidak dicarikan. Pernah pengalaman mandikan jenazah itu kapur, beli dulu ke Alfamart ya. Kalau bagusnya afdolnya, jadi ketika kita mandikan jenazah tadi lah ada yang menyiapkan kain kafan, dikasih wangian tadi ya, tinggal gampang digantung, baik mungkin dikasih gantung kain kafan tadi, digantungan baju, di bawahnya disiapkan dupa, diasap ya. Itu juga termasuk sunnah. Kalau nak dipraktekkan tadi tidak masalah, tinggal beli. Minimal kalau tidak itu ya paling tidak kasih pewangi lah masjid, ini itu termasuk sunnah. Apalagi masjid kita ini Al Jihad ini termasuk rapat kan, dalam artian tidak kati udara dari luar. Jumat itu bagus untuk dikasih wangi-wangian, dan itu termasuk sunnah. Kalaupun tidak bisa dengan yang dupa ini tadi, yang pewanginya, paling tidak mungkin stella tempel itu ada sih kok. Enak. Kalau nak hemat, untuk hemat, zaman kami mondok dulu, tempel menjelang Jumat jam 10. Setelah sholat Jumat ambil lagi, dilem lagi, disolasi lagi. Minggu depan tempel lagi. Ya enggak? Hemat. Itu kan dia rapat-rapat kan, kalau dia rapat kan anginnya kan. Minggu depan tempel, mungkin sebulan bisa cukup lah. Ya enggak? Cikok, duo, berapa sih ini tadi kan. Jadi agak kelihatan wangi baunya tadi. Dan itu termasuk sunnah ya. Anda perhatikan di beberapa tempat yang kita di Palembang ini banyak masjid-masjid yang sudah dikelola ikhwan-ikhwan, kadang terluputkan masalah yang mungkin anggap sepele ya, tapi itu termasuk sunnah. Kalaupun susah kan tadi mungkin untuk di mana itu belinya juga mungkin mahal ya, yang untuk asap itu tadi kayu gaharu ya, paling tidak mungkin Stella ya, Hasan AS banyak Pak ya, itu tadi. Kemudian nah mati mic-nya, habis baterai ya caknya, petanda katanya nak selesai kajian. Sedikit lagi ya. Jadi faham tadi ya, Nuaim al-Mujmir, dia disebut dengan Mujmir karena bapaknya nih tadi, dia dan bapaknya dulu suka mengasapi masjid ya, mewangi masjid. Boleh antum bernisbat dengan perkara ini tadi sesuai dengan profesi. Apa contohnya? Siapa di sini? Hah? Boleh Pak, boleh Pak. Boleh, boleh. Boleh, tidak masalah. Misalkan apa? Yang punya usaha tidak masalah. Dia misalkan usahanya
Zaid misalkan. Ada di sini yang Zaid. Misalkan Ahmad Al-Khayyat. Tidak masalah. Apa lagi? Antum yang ada usaha apa? Jualan iwa. Jualan iwa. Boleh juga jualan iwa. As-Sammak. Mana? Putra iwa giling. Misalkan jalan iwa itu tadi. Tidak masalah, diperbolehkan. Kita kadang jarang kadang ya tidak masalah. Kalau dia ridho tidak masalah ya. Ada yang jualan sendal misalkan. Jualan sepatu, kalau sepatu kan al-hadza misalkan. Kalau sendal an-na'al misalkan. Juga tidak masalah. Misalkan ada yang jual parfum, ada sini yang jual parfum. Antum jualan parfum. Oh, siapa nama antum? Krisno. Krisno. Mulai sekarang Krisno Al-Attor. Attor itu kan minyak, parfum ya. Krisno Al-Attor. Jadi kalau ada yang lain, jadi wong lah tahu. Krisno mana? Krisno Al-Attor. Nah, itu tadi. Ya. Antum apa gawe antum putra? Antum pegawai? Kereta api? Sepur berarti. Putra sepur. Itu namanya lakop, tidak masalah, diperbolehkan. Lakop itu lebih luas ya. Bisa tempat, bisa wilayah. Lakop nisbah misalkan. Misalkan boleh juga pekerjaan atau wilayah dio, atau mungkin di misalkan antum yang dekat sungai-sungai ini kan, yang pinggir 3 Ilir ini dekat sungai, apa Sungai Musi nih, ini Sungai Musi, boleh lah antum misalkan Al-Musi, kenapa? Karena dekat Sungai Musi, ya enggak? Itu tadi, mana alangkah banyaknya misalkan di 3 Ilir ini, Fulan Al-Musi misalkan. Tidak masalah. Dikit lagi ya. Qauluhu inna ummati, sabda Rasul inna ummati ay ummatul ijabah wahum al muslimun. Sesungguhnya umatku yaitu umat ijabah. Mereka adalah kaum muslimun. Umat Rasul, umat Nabi Muhammad SAW ini, umat akhir zaman ini ada 2. Yang pertama, ummatud dakwah. Ummatud dakwah itu orang-orang yang target dakwah, meliputi muslim, kafir. Jadi siapapun yang berhak didakwai, maka mereka disebut dengan umat dakwah. Orang yang berada pada generasi kenabian Nabi Muhammad SAW ini disebut dengan ummatud dakwah. Nah, kalau mereka masuk ke dalam Islam, mereka disebut dengan ummatul ijabah. Umat yang menerima, mengijabahi dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita yang muslim ini disebut dengan umat ijabah. Qauluhu, sabda Rasul yud'aun bidhammi awwalihi ayyunadauna aw yusammauna. Maksudnya adalah yunadauna, dipanggil atau dinamai. Qauluhu ghurran muhajjalin qala al-imam an-Nawawi, berkata al-imam an-Nawawi. Qala ahlul lughah, berkata ahlul lughah, al-ghurrah bayadun fi jabhatil faras. Al-ghurrah itu putih, warna putih yang ada pada dahi kuda. Itu makna secara bahasa. Secara bahasa, ghurrah itu kalau kepala kuda itu di bagian keningnya tadi ada warna putih, itu disebut dengan ghurrah. Wat tahjil, adapun tahjil bayadun fi yadaiha wa rijlaiha, yaitu warna putih yang ada pada kaki depan dan kaki belakang.
Qala ulama, berkata para ulama, summiyan nur alladhi yakunu ala mawadhi'il wudu yaumal qiyamah ghurratan wa tahjilan tashbihan bi ghurratil faras. Cahaya yang ada pada anggota-anggota wudu pada hari kiamat tersebut disebut dengan ghurra wa tahjil tashbihan bi ghurratil faras, sebagai bentuk tashbih, penyerupaan terhadap ghurrah, cahaya putih yang ada di kuda. Nah, itu tadi. Jadi cahaya yang nanti akan memancar pada kita di hari kiamat insyaallah taala itu merupakan disebut dengan ghurran muhajjalin dikarenakan ada keserupaan dengan cahaya warna putih yang ada pada kuda. Difahami? Karena putih pada dahi kuda, kemudian di kaki atau di depannya kuda tadi, kaki depan, kaki belakang, itu disebut dengan ghurra wa tahjil. Maka cahaya yang memancar pada tangan dan kaki dan dahi ketika berwudu sebagai bekas wudu itu juga disebut dengan tahjil. Wallahu ta'ala nafsab ya. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ada yang tanyakan?